Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, video ini adalah lanjutan kisah Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali alaihimussalam. Pada video ini kami melanjutkan kisah Imam Al-Baqir di Majelis Hisham. Fi Majelis Hisham. Ba'asya Hisham ibn Abdul Malik wara al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Wabni Ja'far as-Sadiq. Wa ghatara al-Madinah ila Syam. Khalifah Hisham bin Abdul Malik mengundang Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam dan putranya Muhammad Ja'far as-Sadiq. Karena itu keduanya meninggalkan Madinah dan bergerak menuju Syam. Tujuan undangan Hisham sebenarnya hendak menunjukkan kebesaran kerajaannya. Setibanya di Syam, Imam Al-Baqir alaihissalam memasuki istana, yang ketika itu Hisham sedang duduk di atas singgasana, dikelilingi pengawal bersenjata, dan di depannya ada golongan elit yang siap berlomba memanah. Hisham berkata, Al-qaum yarmuna hadban bisiham. Faqala, ya Muhammad, irmi ma'asyahi qaumika hadzal ghard. Faqala al-imam, inni qad kabartu anir ramyi fa'fu anni. Ya Muhammad, coba kau bertanding melawan orang-orang ini dan bidikkan panah ke sasaran. Imam alaihissalam berkata, sesungguhnya aku sudah lama meninggalkan permainan memanah. Maafkan aku. Hisham menolak alasan imam dan memaksanya untuk melakukannya. Ia pun menyuruh seorang tokoh dari Bani Umayyah untuk mengambil panah dan busurnya. Akhirnya Imam alaihissalam menerimanya dan meletakkan anak panah itu pada busurnya. Kemudian ia lesatkan ke sasaran dan tepat mengenai titik pusatnya. Lalu membidikkan anak panah yang kedua, ketiga, hingga yang ke-9 kali. Semua anak panah itu menancap tepat pada sasaran. Hisham pun tercengang melihat kepandaian Imam alaihissalam dan memujinya sambil berkata, alangkah pandainya kau wahai Abu Ja'far, kau adalah orang yang paling pandai memanah dari kalangan Arab dan Ajam. Beginikah kau katakan aku sudah lama meninggalkan permainan? Kemudian Hisham menuntun Imam Al-Baqir dan mendudukkannya di sampingnya. Ia berkata, wahai Muhammad, bangsa Arab dan Ajam akan senantiasa mengikuti orang-orang Quraisy selagi di tengah-tengah mereka ada orang yang sepertimu. Demi Allah, siapa yang mengajarimu memanah dan pada usia berapakah kau mempelajarinya? Imam menjawab, aku belajar di masa aku masih kecil, kemudian aku tinggalkan. Aku tidak pernah menyangka bahwa di atas bumi ini masih ada orang yang ahli memanah seperti ini. Apakah Ja'far, maksudnya putra imam, juga dapat memanah seperti ini? Apakah dia juga dapat memanah sebagaimana engkau? Imam alaihissalam menjawab, kami ahlul bait Nabi, mewarisi kesempurnaan dan kelengkapan yang keduanya telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya. Dalam firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku lengkapkan nikmatku untukmu serta aku rela Islam sebagai agamamu. Mendengar jawaban itu, muka Hisham memerah lantaran marah dan berkata, dari mana kau mewarisi ilmu itu? Padahal tidak ada nabi setelah Muhammad
dan kau sendiri juga bukanlah seorang nabi. Imam alaihissalam menjawab, kami mewarisinya dari datuk kami Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Beliau pernah berkata, Rasulullah SAW telah mengajariku 1000 pintu ilmu. Dari setiap pintunya terbuka 1000 ilmu lagi. Hisham pun diam, tertunduk sambil berpikir. Dhalla Hisham sakitan yufakiru. Thumma amara bi'adatil imami wabnihi ilal Madinah bi asrai waqtin. Khaufan min ayyat tajian nasu ilaih. Lalu ia memerintahkan pengawalnya untuk mengembalikan Imam Muhammad Al-Baqir dan putranya Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam ke Madinah secepat mungkin. Karena ia takut kehadiran dua imam ini di Syam akan mengundang simpati warga kota kepada mereka. An-Naqdul Islami, mata uang Islam. Kanatil istibakatu alal hudud anifatan bainad daulah al-islamiyah wa daulatir Rum. Fahaddata impriatur ar-Rum Abdul Malik bin Marwan biqat innakti anid daulah al-islamiyah idza lam yatanazal anil manatik al-mutanazi alaiha. Farta Abdul Malik walam yadri ma yasna wa jama'a yanal muslimin yastashiruhum falam yantahu ila natijah wa asara ba'dhum birruju ilal Imam Al-Baqir. Perebutan batas-batas wilayah yang sangat keras sekali telah terjadi antara negara Islam dan Romawi. Imperium Romawi mengancam Abdul Malik bin Marwan akan memutus mata uang negara Islam bila tidak menyerahkan wilayah-wilayah yang dipersengketakan. Abdul Malik merasa ketakutan dan ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu ia kumpulkan pemuka-pemuka dan tokoh-tokoh umat Islam untuk dimintai pendapatnya. Tapi mereka tidak bisa memberikan keputusan apa-apa. Akhirnya sebagian mereka mengusulkan agar merujuk kepada Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Lalu Abdul Malik mengutus utusan untuk memanggil Imam alaihissalam ke Syam. Beliau pun memenuhi panggilan tersebut. Setelah mengetahui duduk persoalan, beliau mengatakan kepada Abdul Malik, tidak ada yang perlu ditakutkan. Cepat kirim utusan ke Kaisar Romawi dan mintalah jangka waktu darinya. Di sela-sela itu, kirimlah surat ke gubernur-gubernur daerah dan perintahkan mereka untuk mengumpulkan emas dan perak. Sehingga bila telah sampai jumlah yang cukup, segeralah mencetak mata uang Islami. Kemudian Imam alaihissalam menentukan timbangan dan bentuknya. Dan beliau memerintahkan Abdul Malik untuk menuliskan di atas salah satu sisi mata uang tersebut kalimat Muhammadur Rasulullah. Bila pekerjaan ini telah selesai, tidak akan terjadi transaksi dengan mata uang Romawi. Ketika itulah Imperium Romawi tidak akan punya kekuatan lagi di hadapan pemerintahan Islam. Setelah pekerjaan itu selesai dan mata uang Islam sudah beredar, Abdul Malik mengeluarkan keputusannya yang terakhir mengenai persengketaan batas-batas wilayah. Dan ternyata Imperium Romawi tidak mendapatkan cara apapun untuk melancarkan tekanan terhadap ekonomi negara Islam. Maka dipilihlah jalan militer. Akan tapi mereka pun gagal setelah laskar-laskar kaum muslimin dengan gagah berani menyerang pasukan mereka. Demikianlah imam kita, Imam Muhammad Al-Baqir. Dengan pikiran dan arahannya yang cemerlang, beliau telah menyelamatkan pemerintahan Islam dari ancaman musuh-musuh. Sehingga kaum muslimin memiliki mata uang sendiri yang menjadi lambang kebesaran dan kebanggaan kaum muslimin. Ashabul Imam, sahabat-sahabat imam. Tatkala orang-orang Bani Umayyah sibuk meredam kekacauan dan kerusuhan massa di sana-sini, Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam mendapatkan kesempatan yang baik untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, membina kader-kader, dan mengokohkan ajaran-ajaran Ahlul Bait.
Pada zaman Imam alaihissalam yang memiliki peranan besar di dalam penyebaran ajaran-ajaran tersebut, di antara mereka yang paling menonjol adalah Abban bin Taghlab. Ia pernah sezaman dengan 3 imam Ahlul Bait. Ia juga pernah menghadiri majelis Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam, dan Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Namun begitu ia lebih banyak belajar pada Imam Al-Baqir alaihissalam. Abban menonjol di bidang fikih, hadis, sastra Arab, tafsir, dan nahwu. Imam Al-Baqir alaihissalam pernah berkata kepadanya, "Duduklah di Masjid Madinah dan ajarilah orang-orang, karena sungguhnya aku lebih suka melihat orang yang sepertimu di antara pengikutku." Sahabatnya yang kedua adalah Zurarah bin A'yan. Tentang Zurarah, Imam Ja'far alaihissalam mengatakan, "Sekiranya tidak ada Zurarah, niscaya hadis-hadis ayahku akan hilang." Dalam kesempatan yang lain, Imam alaihissalam menyatakan, "Semoga Allah mengasihi dan merahmati Zurarah bin A'yan. Seandainya tidak ada Zurarah dan orang-orang yang sepertinya, tidak akan ada yang tersisa lagi hadis-hadis ayahku." Yang ketiga, Muhammad bin Muslim As-Saqafi. Imam Ja'far As-Shadiq sangat menghormati dan mencintai Muhammad. Maksudnya Muhammad bin Muslim As-Saqafi ini. Dia adalah salah seorang sahabat utama dari 4 sahabat Imam Ja'far As-Shadiq. Mereka adalah 4 orang manusia yang sangat aku cintai, baik dalam keadaan mereka itu hidup maupun mati. Imam Ja'far alaihissalam memerintahkan sebagian sahabat-sahabatnya untuk merujuk pada Muhammad dengan perkataannya, "Ia telah mendengarkan hadis-hadis ayahku, dan dia orang yang terpandang di sisi ayahku." Muhammad bin Muslim sendiri pernah menyatakan, "Aku bertanya kepada Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam tentang 30.000 hadis. 30.000 hadis. Imam Ja'far alaihissalam sering sekali memuji sahabat-sahabat ayahnya. Beliau mengatakan, "Sekiranya sahabat-sahabatku mendengarkan dan taat kepadaku, niscaya akan aku titipkan kepada mereka apa-apa yang ayahku titipkan pada sahabat-sahabatnya. Sesungguhnya semua sahabat ayahku menjadi penghias bagi kami di masa hidupnya maupun matinya." Wa min ashabil Imam Al-Baqir aidan Al-Kumaid Al-Asadi Asyair. Termasuk juga sahabat Imam Muhammad Al-Baqir ialah Kumaid Al-Asadi, seorang pujangga yang ternama. Setiap kali berjumpa dengannya, Imam Al-Baqir alaihissalam memanjatkan doa, "Ya Allah, curahkanlah ampunanmu kepada Al-Kumaid." Syahadatul Imam, hari kesyahidannya Imam Al-Baqir. Meskipun usaha Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam hanya tercurahkan di bidang-bidang ilmu pengetahuan dan penyebaran agama, akan tapi para penguasa Bani Umayyah tidak bisa tenang melihat keberadaannya. Khususnya setelah orang-orang mengetahui keutamaan, keluhuran, dan keluasan ilmu beliau. Kepribadian, akhlak, dan rasa kemanusiaannya menyinari mereka. Sebagaimana dari silsilah nasab beliau yang bersambung langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua itu mengangkat kedudukannya di hati umat Islam menjadi begitu tinggi dan agung. Begitu pula bagi Hisham bin Abdul Malik. Dia senantiasa berpikir untuk membunuh Al-Baqir. Akhirnya dia gunakan racun untuk membunuh beliau. Di tangannya lah Imam alaihissalam syahid pada tanggal 7 Dzulhijjah 114 Hijriah. Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam telah menjalani masa hidupnya selama 57 tahun untuk mengabdi sepenuhnya kepada Islam dan kaum muslimin, serta menyebarkan ilmu pengetahuan dan ajaran Ahlul Bait alaihissalam. Mutiara hadis Imam Al-Baqir. Ma dakhala qalba mri'in syai'un minal kibri illa naqasa min aqlihi. Kesombongan tidak masuk ke dalam hati seseorang
kecuali akalnya kurang. Alimun yantabi'u bi ilmi afdalu min alfi abid. Wallahi la mautul alim ahabu ila iblis mim mauti sab'ina abidan. Seorang alim yang mengamalkan ilmunya lebih utama dari 1000 orang abid. Orang abid itu maksudnya orang yang tekun beribadah. Demi Allah, kematian seorang alim lebih disukai oleh iblis daripada kematian 70 orang abid. Dari kisah Imam Al-Baqir ini saya ingin mengajukan sedikit pertanyaan. Mengapa Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam menyandang gelar Al-Baqir? Yang kedua, apa gagasan imam dalam menyelesaikan krisis mata uang? Coba kamu uraikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.